Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas kita. Wah, seneng banget lihat kalian semua semangat hari ini. Nah, sebagai dosen kalian, hari ini saya bawa satu topik yang lumayan bikin penasaran. Kita bakal bongkar rahasia di balik sistem terdistribusi yang jadi tulang punggung dunia digital kita. Spesifiknya, kita akan bahas tuntas tentang model konsistensi client-centric. Tapi sebelum kita masuk ke teori sistem, coba deh ingat-ingat lagi. Kalian pernah nggak sih lagi asyik membalas komentar di sebuah forum, udah ngetik panjang lebar nih, pas dikirim, puff, komentar yang kalian balas tiba-tiba hilang. Seolah-olah nggak pernah ada. Bikin emosi kan? Nah, kenapa hal aneh kayak gini bisa terjadi? Jawabannya sebenarnya ada pada kerumitan luar biasa di balik cara server mereplikasi data. Oke, mari kita bedah tuntas hal ini. Agenda kita hari ini cukup padat ya. Kita akan mulai dari memahami dilema replikasi data, lalu masuk ke pendekatan client-centric, membahas 4 pilar model konsistensinya, dan kita tutup dengan melihat penerapannya di dunia nyata. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu dilema replikasi data. Ini bicara soal harga mahal dari sebuah ketersediaan. Pertanyaan dasarnya begini, kenapa sih kita repot-repot menggandakan atau mereplikasi data di server? Jawabannya jelas, buat kecepatan dan ketersediaan kan? Kalau datanya ditaruh dekat dengan perangkat kalian, aksesnya pasti kilat. Tapi tunggu dulu, ada harga yang harus dibayar. Menjaga setiap salinan data agar tetap sinkron secara global di seluruh benua pada detik yang persis sama, wow, itu proses yang sangat lambat dan membebani sistem. Coba bayangkan skenario ini. Sebuah server utama tiba-tiba hancur total karena mati listrik atau bencana alam. Di momen krisis inilah, replikasi server jadi pahlawan karena bisa mencegah data kita hilang begitu saja. Tapi pertanyaannya, kalau replikasi itu sekeren ini, kenapa nggak semua server melakukannya secara kilat? Jawabannya karena jeda sinkronisasi. Salinan-salinan ini butuh waktu untuk update, jadi isinya bisa beda-beda sesaat, dan ini menciptakan masalah konsistensi. Di jaringan yang skalanya masif, mensinkronisasi semuanya secara global dan instan, itu secara alami sangat sulit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, pendekatan client-centric. Disinilah kita menemukan solusi yang brilian. Bayangkan kalian lagi bepergian membawa laptop dan secara otomatis pindah-pindah jaringan. Sistem ini bekerja secara transparan di balik layar untuk menghubungkan kalian ke berbagai replika lokal yang berbeda. Fokus utama dari model ini adalah memberikan jaminan khusus buat kalian, klien tunggal yang mobile, supaya kalian nggak pernah kebingungan. Jeda sinkronisasi tadi disembunyikan sedemikian rupa sehingga pengalaman kalian tetap mulus. Mari kita masuk ke bagian ketiga, yaitu aturan mainnya. Kita mulai dari monotonic reads and writes. Model konsistensi yang pertama adalah monotonic reads. Intinya sederhana. Setelah kalian membaca suatu data, sistem berjanji nggak akan pernah menyajikan versi data yang lebih jadul kalau kalian membacanya lagi di server lain. Begitu kalian melihat sebuah informasi, nggak ada ceritanya kalian ditarik mundur ke masa lalu untuk melihat versi lama dari data itu. Biar lebih kebayang, coba pikirkan skenario ini. Kalian buka email di San Francisco. Server di sana sudah mencatat email apa saja yang masuk. Terus kalian terbang naik pesawat ke New York. Pas kalian mendarat dan cek email lagi, monotonic reads menjamin semua pesan yang udah ada di kota sebelumnya pasti akan tersedia di server New York. Kalian dijamin bergerak maju. Aturan kedua adalah monotonic writes. Kalau tadi soal membaca, ini berurusan sama operasi tulis yang kalian lakukan. Sistem menjamin bahwa setiap proses tulis yang kalian jalankan pasti sudah diselesaikan seutuhnya sebelum operasi tulis berikutnya oleh kalian sendiri bisa dimulai. Jadi, pembaruan kalian itu pasti dijalankan berurutan. Contoh nyata banget nih buat kita orang IT, yaitu saat update software library. Biasanya kan kita mengganti beberapa fungsi untuk bikin versi baru ya. Monotonic writes memastikan kalau semua update versi sebelumnya harus sudah diterapkan duluan di server sebelum fungsi yang baru ini dipasang. Kenapa krusial banget? Karena kalau fungsi baru kalian diterapkan di atas sistem lama yang belum terupdate, wah, kode kalian pasti langsung hancur berantakan. Lanjut ke bagian keempat. Model konsistensi bernama Read Your Rights. Sesuai namanya, model ini memberi kalian jaminan kalau kalian akan selalu bisa melihat hasil dari apa yang baru saja kalian tulis atau ubah. Sebagai pengguna, wajar dong kita mengharapkan perubahan yang kita buat langsung terlihat. Nggak peduli server mana yang nanti merespons permintaan kita selanjutnya. Saya yakin banyak banget yang pernah ngalamin ini. Kalian ngedit sebuah artikel wiki, udah capek-capek klik simpan, lalu kalian merefresh halamannya, lah kok yang muncul malah versi aslinya yang belum diedit. Ini sering banget terjadi, karena web browser malah mengambil data dari cache lokal yang udah kedaluarsa, bukan narik editan baru kalian dari server.
Kalau sampai kejadian, nah itu artinya sistem lagi gagal menjaga konsistensi read your rights. Bagian kelima, model konsistensi writes follow reads. Model ini punya pendekatan yang beda karena sangat mementingkan kausalitas atau sebab akibat. Jika kalian menulis data setelah membaca, pembaruan itu dipastikan hanya akan diterapkan pada salinan data yang minimal sama barunya dengan yang kalian baca. Logikanya, kalian nggak mungkin bisa bereaksi atau membalas sesuatu yang secara teknis belum ada di server tempat kalian terhubung saat itu. Jadi, coba kita tarik mundur ke pertanyaan saya di awal kuliah tadi, soal komentar forum yang hilang. Disinilah letak penjelasannya. Bayangkan, kalian membaca komentar A, lalu kalian tulis balasan B. Nah, model writes follow reads ini yang jadi satpam untuk memastikan bahwa balasan B kalian cuma akan dimunculkan di server replika jika komentar A juga sudah mendarat di sana. Jadi nggak ada lagi tuh kejadian frustrasi balasan kalian menggantung tanpa konteks. Masuk ke bagian terakhir, implementasi dunia nyata. Mari kita lihat teknologinya langsung. Di dunia nyata, dua contoh paling solid dari implementasi ini adalah Content Delivery Networks atau CDN dan Database Mirroring. CDN itu mengandalkan server di berbagai lokasi dekat kalian supaya performa baca datanya kencang banget. Sedangkan kalau kita bicara Database Mirroring, fokus mereka murni untuk menjaga ketersediaan tinggi dan ketahanan jika ada yang rusak. Dengan terus-terusan mensinkronisasi salinan data. Mari kita bayangkan sebuah skenario bencana. Server utama mendadak hancur berkeping-keping. Lalu apa yang terjadi? Kiamat sistem? Tentu tidak. Replika akan langsung loncat maju dan menyajikan data ke kalian dari cache. Dan di titik inilah semua model client-centric yang kita pelajari hari ini bekerja bak sulap menyembunyikan semua jeda sinkronisasi global dari kalian. Hasil akhirnya, sistem tetap beroperasi penuh tanpa membuat para pengguna mobile sadar kalau baru saja terjadi kegagalan server yang masif. Sebagai penutup kelas hari ini, saya mau kasih sedikit bahan renungan. Coba pikirkan, dengan miliaran perangkat IoT yang sekarang saling terhubung setiap detiknya, tantangan sinkronisasi ini akan jadi semakin gila. Menurut kalian, model konsistensi seperti apa yang akan mampu menguasai masa depan kita nanti? Menarik ya? Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat fokus. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa lagi.